Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Dan ini dia, Honda WRV. Ya, waktu di mana ya? Di IMS tahun ini ya. Di IMS di 2023 itu di awal-awal itu saya udah pernah review ini. Tapi itu adalah tipe yang paling tinggi ya. Dan itu kayak cuma sekilas doang, nggak terlalu full. Maksudnya nggak terlalu panjang lebar karena waktu itu masih rame sama customer ya, sama apa? Customer pengunjung itu ya. Itu yang tipe RS, tapi kalau yang ini yang kita ulas di sini depan sini adalah yang tipe E ya. E dan speednya itu yang manual 6 speed. Kita mulai dari depan. Kalau tipe E dia di atasnya ada chrome sini ya. Dia juga di sini lampunya. Kalau untuk tipe E dia masih yang menggunakan halogen ya semuanya. Dan juga untuk di bawahnya ada fog lamp untuk tipe E tetap. Tapi chrome-nya bagus ya, cuma atas doang, untuk sisanya hitam. Jadi nggak terlalu silau ya kalau menurut saya ya. Malah jadi gagah kalau tipe E ini ya, kalau menurut saya si WRV ini. Dan dia untuk wipernya tetap dua ya. Oke, untuk mesin mobil ini yang digunakan tuh sama semua ya, sama seperti si HR-V, BR-V, Honda City Hatchback, Honda City Sedan, semuanya sama. Dengan cc-nya itu 1500 VTEC ya, tapi ini DOHC, udah bukan SOHC. Untuk tenaga sendiri, dia tenaganya katanya cukup besar ya, dengan tenaga 121 horsepower dan torsi yang dicapai ya itu bisa mencapai sekitar 145 Nm. Ini dengan transmisi manual ya, pasti kalau buat jalan pasti halus banget ya mesin ini ya, mesin si VTEC-nya Honda ini ya. Dan kalau pakai CVT juga mungkin halus juga ya. Dan dia tetap penggerak depan ya. Untuk ruangannya cukup rapi ya si HR-V ini ya. Ada itu ya buat yang ABS. Tapi oke lah ya, cukup rapi. Dan dia karena ini yang tipe E, dia tidak menggunakan peredam ya. Kap mesinnya cukup gede loh. Oke, kalau dari samping si WRV ini memang tidak beda jauh ya sama si HR-V ya, sama HR-V. Ya memang sih dia ini istilahnya kan ya SUV city car yang bisa dibilang di bawahnya HR-V ya. Ya. Jadi dia agak lebih gimana ya, lebih cenderung lebih bulat. Kalau si HR-V kan agak nggak terlalu bulat banget ya. Ini lebih bulat dan lebih condongnya tuh ya sportinya tetap dapet ya. Dengan handle sudah warna body ya. Dan juga untuk yang ini manual ini keyless ya, tipe E ini juga keyless. Dan juga nih pilarnya juga sudah black top. Untuk spionnya dia masih yang biasa ya, tapi dia bagusnya sudah ada warna body itu, dan bawahnya ada list hitam, ada lampu sen LED-nya ya untuk di lampu sen. Dan dia tetap ya dua warna gitu ya bodinya, body bawahnya dikasih body kit begini ya, keren banget. Dan untuk handle-nya WRV tetap ngikutin si sang kakak ya, si HR-V ya, ngumpet. Jadi seolah-olah kalau nggak tahu nih, nggak ada handle-nya ada di situ ya. Jadi ini kayak rata gitu ya di bodinya ya guys ya. Bannya untuk yang digunakan mobil ini adalah ban Goodyear ya. Dengan ukurannya adalah 215 per 60 ring 18. Untuk yang tipe E ini peleknya seperti ini ya, singleton warna silver seperti ini ya. Dengan rem depan sudah cakram, tapi untuk rem belakang dia masih menggunakan sistem rem tromol ya. Nah, untuk di belakangnya memang malah jadi cakapan si WRV ya daripada si HR-V ya, kalau menurut pandangan saya. Kalau menurut kalian gimana? Untuk belakangnya nih lampu remnya lampu kecil dikasih LED gini ya, bagus ya. Walaupun sisanya semuanya masih lampu bohlam. Lihat logonya cuma ini doang loh, WRV. Walaupun dia ini tipe E tapi nggak ditulisin tipe E di sini ya. Kecuali yang RS baru itu yang paling tinggi ya. Mungkin dikasih dikasih nama namanya. Dikasih logo RS gitu ya biar kelihatan lebih racing gitu. Dan dia ada reflektor juga di situ ya. Kameranya tuh sensornya tuh ada 2 titik ya, sensor parkirnya ya, nggak 2, nggak 4. Tapi dia di bawahnya ada kamera parkir ya, udah diintegrasikan. Tapi kaca dia belum ada defogger ya. Tapi dia ada wiper, dia sudah ada kayak spoilernya gitu ya, dan ada high stop lamp-nya juga. Antena dia juga sudah menggunakan yang shark fin, yang udah menggunakan sirip view. Kita buka bagasi,
Bagasi memang belum elektrik ya, masih yang manual biasa. Tapi bagasinya cukup lega ya si Honda WR-V ini ya. Bisa dibilang ini udah cukup gede si bagasinya dan paling luas kalau menurut saya ya. Sebenarnya kayak mungkin ada paling luas lagi, tapi ini jujur nih, ini si Tikar yang istilahnya di bawahnya HR-V, tapi ini luas banget nih asli. Dan dia pelipatan bangku mobil ini ya, dia ya kagak rata lantai ya guys ya, tapi dia bagusnya dia udah 40-60 ya, jadi udah cukup oke lah ya. Dan di bawahnya lagi nih, di bawah tempat ada penyimpanan tuh, dan ban serepnya ya yang bisa dibilang ini udah full size, orang aja masuk kali ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya. Ini karena udah dinyalain seperti ini, jadi saya tidak ada apa megang kunci gitu ya, megang kunci yang apa, kuncinya dia keylessnya tuh mungkin sama kayak keyless Honda lain, maksudnya yang ya keyless Honda ya gitu ya, pasti tahu. Ini dalamnya ya cukup mewah yang tipe E ini ya, si WR-V ini. Maka dulu saya sempat bilang kan di video yang di WR-V yang dulu tuh yang dari pameran IMS itu kan, saya bilang ini kan bisa dibilang nih harga murah, tapi ternyata ini mah udah nggak murah-murah banget ya, udah harga-harganya nyampe 300 juta kali ya kalau ini ya. Apalagi ini tipe E aja udah begini loh, udah bagus banget, dengan udah semi-semi kulit coy, tapi sisanya sih masih plastik sih emang sih ya. Dia kalau yang tipe E emang bener-bener plastik ya semuanya ya, jadi nggak ada kulit-kulitnya sama sekali. Ini kan tipe yang mungkin adalah nih tipe yang terendah ya si tipe E ini ya, daripada tipe RS. Untuk pengaturan setir, mobil ini bisa tilt ya, tapi belum teleskopik, jadi bisa naik turun doang, belum bisa maju mundur. Dan juga tuh di situ ada wiper sudah intermittent, dan juga nih saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp. Tombol start stopnya di sini ya, dan juga di sini ada VSC-nya, dan di bawah situ ada buat buka kap mesin sama buka tangki bensin. Dan juga di sini dia spionnya sudah electric retract guys, yang untuk yang tipe E ini. Dan juga untuk di sini ada door lock, window lock, auto pada sisi driver doang untuk power window-nya ya, baik auto up atau auto down ya, semuanya pasti ya dilengkapi lah, beda sama yang sebelah. Dan juga dia ada cup holder, ada door pocket, ada speaker juga di sini ya. Tapi dengan posisinya tergini, kita coba koplingnya dia enteng nggak ya? Nah, ini karena ini manual ya yang kita review ini loh. Koplingnya enteng banget. Wah, kayaknya kalau manual nih, mungkin ini edisinya kayak terbatas ya. Kayaknya kebanyakan orang kalau beli mobil ini pasti kebanyakan nanti Matic. Tapi ini jujur nih, ini koplingnya jujur enteng banget asli, mantap. Dan juga untuk pengaturan AC-nya, AC-nya juga udah bagus sih pengaturannya guys. Jadi udah apa ya? Udah digital gitu, jadi udah modenya bagus lah ya. Tuh warnanya juga udah bagus gitu kan, keren gitu kata gua, keren sini, udah nggak malu-maluin. Dan juga di sini ada lampu hazard ya, tombolnya di sini. Lampu hazardnya memang masih bohlam ya, belum LED, belum LED. Dan juga nih kita lihat menu-menunya di sini. Kita kecilin dulu soalnya biar nggak kena copyright. Nah di sini dia aplikasinya ada Apple CarPlay, buat USB bisa USB dari sini. Bluetooth bisa buat Bluetooth juga. Smartphone ya, bisa koneksi ke telepon ya, ke smartphone ya. Jadi kalian bisa nelpon dari lewat sini. Android Auto ya juga ada sama. Tapi dia memang kalau kita masukin ke gigi mundur ya, mungkin dia ada kamera parkirnya gitu ya. Gitu. Dan dia bagusnya untuk transmisinya ini dia 6 speed. Gila 6 speed. Itu kecepatannya luar biasa kenceng kali ini mobil kali ya kalau sampai 6 speed begini ya. Tapi dia posisi R-nya tetap di, biasa yang kalau nggak ada gigi 6 kan biasanya gigi 5 langsung R ya kalau di mobil pada umumnya manual ya, karena cuma 5 kecepatan, ini 6 jadi digeser doang dikit, jadi kita kalau mau mundur agak sini dikit. Jadi kalau ini kan biasa 4, paling sini 6, berarti agak sini dikit. Itu keren. Oke, kita lanjut ke audio lagi. Dia memang nih layarnya cukup besar untuk tipe E ini, tapi dia memang menu-menunya cuma gini doang ya, nggak ada lagi gitu. So pengaturan gini-gini doang sih. Tapi udah
worth it lah, apalagi dengan kamera parkirnya tuh udah cukup oke. Dan juga di sini bawahnya ada colokan ya 12 volt, di bawahnya ada cup holder. Dia untuk di sini rem tangan masih model tarik, dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan. Dan juga di sini dalamnya lagi ada tempat penyimpanan lagi ya. Tuh. Untuk bangkunya yang tipe E ini memang masih fabric begini ya, tapi dengan bucket dan headrest yang udah bisa naik turun gini asik banget ya. Tapi untuk seat belt dia masih fix. Handgrill tapi dia udah mulai retract. Dia sun visor, dia ada kacanya tapi masih ngaca biasa ya. Belum yang ada lampunya gitu. Dia spion tengah tapi udah ada neck view. Dan juga untuk kaca sebelah sini nggak ada kaca malah sun visornya ya. Dan di sebelah kanan dia tidak ada namanya apa namanya ini, lupa namanya. Dan juga dia di sini tempat penyimpanan tapi belum soft opening ya. Tapi dia ada aksen silvernya jadi kelihatannya benar-benar kayak mewah. Untuk airbag tetap ya 2 ya. Coba tes klaksonnya, walaupun ini di mall tapi boleh nggak ya? Coba gitu. Cukup kenceng juga ya, keren ya klaksonnya ya. Keren, cukup berisik juga, makanya nggak enak saya kalau berisik. Tidur nggak enak. Kisi lubang kisi AC-nya ini juga kalau menurut saya ini sangat oke ya, sih sangat perfect banget ya si bentuknya siapa si Honda WRV ini ya. Nah, dengan kayaknya nih budgetnya nih, harga-harga WRV itu berapa ya main terakhir ya? Itu ya bisa dibilang sih nih ya nggak nyerempet sampai 300 juga. Paling kalau yang RS mungkin nyampe ya, lebih dikit. Tapi kalau ini kayak nggak nyampe 300 juta nih. Dengan tipenya udah begini lagi ya. Tapi memang dia belum menggunakan Honda Sensing kalau yang si WRV tipe E. Tapi yang RS sudah belum ya? RS kayak juga belum ya. Kecuali HRV iya. Dan bangkunya dia tidak ada peninggi bangku ya kalau tipe yang ini ya, dia masih hanya manual gini retract ya, recline, sliding ya tetap. Ini masih yang biasa ya, jadi masih yang normal. Tapi dia ada peninggi bangkunya. Oh, ini peninggi bangkunya nih guys, masih manual. Kalau yang RS udah matic, udah elektrik. Wah, dengan posisi nyetir begini juga udah oke ya ini mobil ya. Tapi kalau beli mobil ini ya kalau buat keluarga baru oke lah, yang belum punya anak. Kecuali dia punya anaknya udah besar ya udah cukup sih kalau anak 2 ya. Kecuali kalau anaknya 10 ya mungkin baru nggak bisa beli mobil ini. Coba kita duduk di baris belakang, kita naikin dulu bangkunya. Iya, tapi sayang bangkunya udah nggak bisa rebah lagi ya guys ya. Jadi dia bangkunya udah mentok tadi karena ada besi tadi ya ditahan. Soalnya kalau nggak ada besi tahan tadi dia bisa merosot sampai ke bagasi belakang. Nah, dengan posisi tadi saya ya kagak diubah-ubah, cukup lega ya. Tapi dia nggak ada side pocket di sini, tapi di sebelah kiri dia baru ada tuh. Dan dia headrest dia 3 titik ya. Bangkunya fabric begini ya, enak nih duduknya, adem. Seat beltnya juga model fix. Dan juga nih di sini ada cup holder dan door pocket sedikit ya, power window. Untuk handle-nya memang dia belum yang chrome gitu ya kalau tipe E ya, tapi nggak masalah sih. Dan gripnya dia yang ini model retract belakang juga. Dan dia di bawahnya lagi tuh ada colokan nih kayak kalau nggak salah ya. Ya, colokan 12 volt bener. Dan dia nggak cuma ada sedikit gardan, padahal dia penggerak depan loh. Sebenarnya udah cukup oke lah ya si Honda WRV ini. Jadi mungkin ya si Honda ini mengeluarkan mobil ini ya, kalau menurut pribadi saya dia ingin ya mengutamakan konsumen. Yang bisa dibilang kalau HRV itu kan mungkin udah terlalu kemahalan dan udah harganya tuh udah bisa dibilang udah hampir 400 juta oke lah, pasti ada yang nyampe itu ya, apalagi tipe tinggi ya. Dan juga kalau si RV itu kan yang istilahnya SUV, jadi orang yang mau beli SUV tapi dengan budget yang lebih rendah dari HRV mungkin ini bisa menjadi solusi ya.
Makanya produsen Honda Prospect Motor ya, atau mobil Honda ini dia mengeluarkan tipe varian ini ya, si WRV ini ya. Jadi buat mengobati masyarakat yang ingin punya HRV tapi dengan uang budget yang pas-pasan. Pas-pasan tuh maksudnya ya budgetnya misalkan 300 juta tapi kalau beli HRV itu mungkin masih mahal gitu ya. Mendingan di ini gitu ya. Ini udah cukup oke lah ya. Dan kalian kalau mau lihat ke sini bisa langsung jalan-jalan aja nih di Senayan Park ya, tetap ada di Dreams Cafe ya. Ini biasanya nih ada nih buat pemain mobil Honda, dan juga tuh di situ kalian bisa lihat ya ada mobil ya, saya sih belum boleh video ke dalam ya. Mobil elektrik Honda itu nggak tahu akan kapan ya datang ke Indonesia dan dipublikasikan menjadi mobil yang benar-benar real ya. Kayak Wuling RVV itu kapan itu kita belum tahu pasti ya, si Honda E itu ya. Oke, jangan lupa like video saya ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya di Ilham FT Auto. Dan bagikan video saya ini di seluruh sosial media kalian ya. Baik di Instagram, Twitter, Facebook atau segala macamnya. Apapun, tolong ya dibagikan ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Big lights paint the skies. I'll be